Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Wah, pada semangat-semangat banget nih. Iya, Sandy, kamu bawa apa tuh? Aku habis makan tadi, makan somai. Oh, makan somai, enak banget. Kok aku nggak dibagi? Udah habis lagian nih. Udah buang aja. Loh, kok dibuang gitu aja sih, Sandy? Kan udah habis. Buat apa? Loh, tapi kan nggak dibuang sembarangan juga. Nggak boleh loh buang sampah sembarangan. Iya nggak adik-adik? Nggak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi ya, itu tadi masih bisa kita pakai loh. Kalau kita cuci, nanti kan tempatnya jadi bersih nih. Terus kita bisa pakai untuk taruh tempat, bisa untuk hias-hias, atau juga bisa kita pakai untuk kreativitas. Oh iya ya benar ya. Tadi aku males sih, jalannya jauh, harus ke tempat sampah. Kan bisa kita simpen dulu, dimasukin kantong misalnya. Nanti kalau ketemu tempat sampah, baru kita buang sampahnya. Iya ya. Dan lagi, oh iya, Kakak Loren, Bunda Susi kan suka ajarin buat bikin sesuatu ya Kak ya. Iya, suka bikin kreativitas. Nah, kan kita bisa pakai itu untuk bikin kreativitas, bener kan? Oh iya. Benar. Aku mengerti. Oh iya Kak, minggu ini temanya apa sih? Oh iya, hampir lupa. Tema kita pada minggu ini, Kita diciptakan untuk berkarya. yeay, benar sekali. Kita diciptakan untuk berkarya. Sandy kira-kira tahu nggak nih artinya apa sih? Enggak tahu Kak. Apa sih Kak artinya? Nah, sama nih adik-adik, seperti kejadian barusan. Sandy tadi sampahnya main dibuang gitu aja kan? Padahal sampah itu masih bisa kita gunakan lagi gak? Bisa. Untuk bikin kreativitas bisa kan? Iya betul. Nah, itu dia. Jadi kita bisa membuat barang-barang yang tidak berguna bisa menjadi berguna lagi. Oh gitu, jadi kayak daur ulang gitu ya Kak? Nah, bener banget. Simpelnya itu seperti daur ulang. Oh oke. Wah udah gak sabar nih ikut sekolah minggu. Ya teman-teman, kita ikut yuk sama-sama yuk. Yuk adik-adik, kita ambil sikap duduk yang baik. Kita simak dianya. Oke deh, semangat. Semangat!
hanya dalam Dia ada sukacita. Mari memuji sorak haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil bernyanyi sorak haleluya. Putar ke kiri, ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mulai Bina Iman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap? Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih karena hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami dapat mengikuti teladan-Mu demi Kristus pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat menikmati Bina Iman teman-teman. Dadah. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, baru kali ini nih kita ketemu ya. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Andrew, biasanya suka dipanggil Kak Sansan. Nanti kalau kita udah bisa ketemu di sekolah minggu, kalian bisa panggil kakak, Kak Andrew, atau Kak Sansan. Semuanya oke kok. Ya, baiklah adik-adik. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Kalian masih ingat nggak dengan kisah penciptaan? Saat Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Ayo, pasti masih ingat ya? Ayo kita ulangi sedikit. Ya. Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi, terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda di langit. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Hari ketujuh, Tuhan beristirahat lalu memberkati semua ciptaannya. Oke, wah, adik-adik semua keren-keren deh. Semuanya ingat ya. Lalu, setelah semuanya selesai, terus bagaimana ya? Yuk, kita cari tahu dengan menyaksikan kisahnya bersama-sama ya. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said,
let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear. God called the dry ground land, and the waters seas. And God saw that it was good. Then God said, let the land sprout with every sort of plant and tree. And God saw that it was good. On the fourth day, God said, let lights appear in the sky to separate the day from the night. God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind. And God saw that it was good. On the sixth day, God said, let the earth make every sort of animal. God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, to be like us. So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hi! Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Then God said, look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Nah adik-adik, jadi setelah Tuhan selesai menciptakan, Tuhan meminta siapa untuk memelihara ciptaannya? Ayo. Benar, Tuhan meminta manusia untuk memeliharanya, menjaganya, dan mengusahakannya. Apa artinya mengusahakannya? Ada yang tahu? Apa artinya merusak ciptaan Tuhan? Tentu saja tidak ya. Artinya Tuhan ingin manusia berkarya, misalnya memelihara tanaman hingga akhirnya berbuah. Tuhan ingin manusia memanfaatkan untuk kebaikan hidup manusia tanpa harus merusaknya. Tidak boleh serakah seperti larangan Tuhan, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan lalu menciptakan perempuan untuk menolong Adam. Tuhan ingin mereka berbagi, bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Jadi adik-adik, kita diberikan kebebasan dan juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan seluruh alam ciptaan Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan ya, sehingga tidak terjadi banjir. Lalu, contoh berikutnya, menyirami tanaman di rumah. Lalu, memelihara hewan peliharaan dengan baik ya, bagi yang punya hewan ya. Jadi hewannya jangan disiksa. Kalau memutuskan untuk melihara, maka kalian harus bertanggung jawab ya. Misalnya memberi makan, mengajaknya bermain ya. Kalau sakit harus beritahu orang tua supaya segera diobati hewannya. Nah, kalau kalian melewati taman yang indah dan ada tulisan jangan diinjak, ya jangan diinjak ya. Kita harus menjaganya
bersama-sama supaya tetap indah dan tetap hidup. Menggunakan air juga harus dengan bijak, tidak dibuang-buang. Mematikan keran jika memang sudah tidak digunakan. Mematikan lampu jika tidak dipakai. Kalau siang terang, tidak perlu menyalakan lampu ya. Jadi kita bisa berhemat energi. Lalu juga bisa mematikan AC jika kita tidak di rumah. Jadi jangan membiarkan AC terus menyala gitu. Selain itu, kita juga bisa memulai menanam sayuran ya. Ajak orang tuanya deh. Bisa tanam di pot yang kecil gitu. Lalu nanti sudah tumbuh subur, kita bisa makan deh. Nah, inilah yang dinamakan berkarya adik-adik. Lalu ada juga 3R. Jadi 3R itu, R yang pertama recycle, memisahkan sampah. Jadi plastik, metal, kertas, organik, dan sisa makanan. R yang kedua reuse, yaitu mendonasikan baju atau barang yang tidak kita gunakan supaya bisa digunakan lagi oleh orang yang membutuhkan. Lalu yang R yang ketiga reduce. Misalnya kalau pergi membawa botol minum sendiri gitu, sehingga kita mengurangi penggunaan plastik. Lalu jika pergi ke supermarket membawa kantong belanja sendiri ya adik-adik. Nah, masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan. Jadi walaupun kalian masih kecil, bukan berarti kalian tidak bisa melakukan apa-apa loh gitu. Apalagi bermalas-malasan. Yuk, tunjukkan biar aku masih kecil tapi aku jagoan. Mau taat melakukan apa yang Tuhan minta, yaitu menjaga lingkungan kita. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Semoga kalian semua mengerti ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, pada kisah Santo Santa kali ini, Kakak Lona akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan seorang penduduk asli Amerika pertama yang dikanonisasi menjadi Santa dalam gereja Katolik, yaitu Santa Kateri Tekakwitha. Santa Kateri Tekakwitha lahir di sebuah dusun dekat Oresville, Amerika Serikat, yang sekarang dikenal sebagai kota New York, dari sebuah keluarga suku Indian. Ketika Kateri berumur 4 tahun, wabah cacar menyerang dusun mereka, dan Kateri harus kehilangan kedua orang tua serta adik laki-lakinya. Kateri akhirnya diasuh oleh paman dan bibinya. Ketika Kateri berumur 20 tahun,
ia dibaptis oleh seorang imam dari Perancis yang tengah mengemban misi ke Amerika. Sejak saat itu, Kateri bertekad untuk mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Yesus dan memilih untuk tidak menikah. Keluarga dan orang-orang sesukunya tidak bisa menerima bahwa Kateri memilih untuk menjadi pengikut Kristus dan tidak menikah. Kateri mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Namun Kateri menerima semua itu dengan senang hati. Demi keselamatan dirinya, Kateri akhirnya pindah ke Kanada. Di tempat pengungsiannya, Kateri membaktikan diri bagi Yesus dengan merawat orang-orang tua dan miskin. Kateri terkenal sebagai gadis yang lembut, baik hati dan ramah. Namun kesehatannya terus memburuk. Sebelum berulang tahun ke-25, Kateri wafat dengan kata-kata terakhir Yesus dan Maria terucap darinya. Santa Kateri Tekakwitha menjadi santa pelindung ekologi, ilmu yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan interaksi antara makhluk hidup di dalamnya. Sebagai seorang Indian, Kateri mempelajari pentingnya hubungan manusia dengan alam, cara mengatur sumber daya alam, dan hidup dengan mencintai alam. Kateri menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap makhluk ciptaannya, sehingga Kateri amat menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Sering dikatakan bahwa Kateri sering mengunjungi sebuah hutan sendirian untuk mendengarkan suara Tuhan lewat suara angin, pepohonan, dan hewan yang ada di hutan. Adik-adik, ayo kita sama-sama belajar mencintai alam dan makhluk ciptaan Tuhan, serta berusaha melestarikannya seperti Santa Kateri Tekakwitha yang mencintai alam dan semua ciptaan Tuhan, karena Tuhan ada dalam setiap makhluk yang diciptakannya. Sampai jumpa di kisah santa-santa lainnya adik-adik. Dadah! Waktunya kreativitas. Hai adik-adik, yuk kita bikin-bikin. Kalian suka makan choco chips kan? Nah, kotaknya jangan dibuang. Kita bisa buat keranjang cantik loh. Bahan yang dibutuhkan, kotak choco atau bisa juga dari botol Coca-Cola yang dipotong. Lalu untuk dekorasinya, bisa gunakan kertas origami atau kertas kado yang menurut kalian cantik. Dan juga untuk lebih mempercantik kita siapkan mote, renda, atau pita ya. Mudah kok buatnya. Yuk, langsung kita buat. Pertama-tama, kita bungkus kotaknya dengan kertas hias. Semuanya ditutupi ya. Bagian sampingnya kita tutup rapat. Nah, ini sudah selesai nih. Kemudian kita tempelkan renda atau pita di bagian atasnya dengan menggunakan lem tembak atau bisa juga dengan double tip. Kalau pakai pita bisa. Untuk warnanya kalian sesuaikan sendiri ya. Kalau Bunda pakai renda. Nah, kemudian kita kasih gagangnya. Bisa menggunakan karton yang agak tebal. Kalau ini ukurannya 2,5 x 30 cm. Tapi kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kotak yang kalian pakai. Kita tempel di pinggirnya ya. Nah, ini sudah selesai gagangnya. Setelah itu, tinggal kita hias deh. Nah, bagian bawahnya Bunda pakai mote, tapi kalian bisa juga dengan manik-manik, diatur supaya terlihat cantik. Nah, sekarang tinggal gagangnya kita hias. Nah, sudah selesai deh. Cantik kan? Jadi kalau kalian punya kotak plastik, jangan dibuang ya. Bisa dihias dan jadi bisa digunakan untuk pernak-pernik di rumah. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.
Hai teman-teman, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti kegiatan Bina Iman ini. Semoga kami selalu dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, menjadi pelaku firman. Lindungilah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Nah, adik-adik, gak berasa ya, udah mau selesai aja nih bianya. Iya ya, cepet banget ya Kak ya, nggak terasa deh. Iya, wah jadi gimana nih adik-adik? Tadi Bunda Susi juga udah bikin kreativitas nih ya, dari plastik, bener gak Sandy? Iya ya, benar. Jadi kayak yang plastik yang tadi aku buang itu Kak ya, ternyata itu bisa berguna ya. Iya, jadi lain kali jangan sembarangan lagi ya buang sampah. Iya, benar. Terus tadi Kakak Andre juga ngajarin kita tuh Kak, reuse, recycle, dan reduce. Nah, iya benar. Kalau reuse itu menggunakan kembali barang bekas yang bisa kita gunakan. Kalau reduce itu kita mengurangi kegiatan yang menghasilkan sampah. Kalau recycle, kita membuat sesuatu yang baru dari barang bekas. Oh iya, benar. Seperti tema kita hari ini, apa hubungannya Kak? Nah, hubungannya itu adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita akal budi. Kita serupa seperti Tuhan Yesus karena kita sama-sama punya akal budi nih adik-adik. Coba kalau misalnya kita pikir-pikir, hewan, tumbuhan, mereka punya akal budi gak? Hewan bisa pikir juga Kak. Tapi mereka bisa bikin-bikin gak kayak kita? Enggak juga ya. Nah, makanya itu adik-adik, karena kita diberikan akal budi dari Tuhan, jadi kita harus bisa berkarya. Iya ya, benar. Oke deh, jadi sekarang aku mulai tidak buang-buang sampah sembarangan. Aku mau belajar untuk taat sesuai dengan firman Tuhan. Pinter banget nih Sandy. Wah, Kakak Isya harap adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Yuk teman-teman, kita mengikuti saran yang tadi Kakak Andre ajarkan yuk, dan kakak-kakak yang lain. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya Bia kita pada minggu ini. Kita ketemu lagi di Bia minggu depan. Bye-bye. Boys and girls, this song is all about going green. But get ready because later on we're going to celebrate the earth by dancing. If you're a boy, if you're a boy, throw away litter. If you're a girl, if you're a girl, unplug your plugs. If you're a boy, if you're a boy, turn off the water. If you're a girl, if you're a girl, turn off the lights. If you are green, dance around, dance around. If you are green, dance around, dance around, and stop. If you're a boy, if you're a boy, recycle glass. If you're a girl, if you're a girl, recycle cans. If you're a boy, if you're a boy, recycle paper. If you're a girl, if you're a girl, recycle plastics. If you are green, dance around, dance around. If you are green, dance around, dance around, and stop. If you're a boy, if you're a boy, reuse a bag. If you're a girl, if you're a girl, start a compost pile.
If you're a boy, if you're a boy, plant some trees. If you're a girl, if you're a girl, go enjoy nature. If you are green, dance around, dance, dance around. If you are green, dance around, dance, dance around, and stop. Let's do it one more time. If you are green, dance around, dance, dance around. If you are green, dance around.